Kayaknya gak cukup lah iki ya. Apa lanjut ya. Oh iya teman-teman, sekedar info aja, hari ini kita diskusinya di kebun bibit Wonorejo ya. Iya, kebun bibit Wonorejo. Daerah dekat daerah Rungkut lah ya, Iya, betul-betul. Kenapa pilih di sini? Tempatnya enak buat diskusi. Dekat pohon rindang, adem. Bener, jadinya biar apa ya, nyaman lah istilahnya begitu. Mungkin Mas kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, ya kan? Ngomongin tentang literasi dan review. Benar. Nah, Mas Fakih sendiri kan tadi sempat cerita kalau suka membaca, kemudian rutin untuk beli buku begitu ya. Iya. Nah, sejauh pengalaman Mas Fakih sendiri sih Mas ngomongin review gitu kan. Kira-kira punya cara tersendiri nggak untuk nge-review sebuah buku ini seperti apa? Sebelum kita ngomongin buku ini ya. Kalau nge-review biasanya sih saya ini ya sama teman-teman. Bareng-bareng boleh, siap. Apaan itu dulu kan saya ikut komunitas terus membaca gitu. Komunitas online, diajak teman-teman saya gitu ya, yang dimana dulu pernah satu kelas online lah ya gitu. Nah biasanya kita itu gantian nge-review bulan ini, misalnya membahas Laut Bercerita, bulan depan membahas tentang mungkin Joy of Missing Out begitu. Nah itu gantian. Jadi misalnya Joy of Missing Out itu saya gitu. Bulan depannya itu si Fulan atau orang lain gitu. Itu setelah itu aku mereview nih. Ini bukunya apa namanya itu, maksudnya begini apa maksudnya ini membahas tentang bagaimana kita menikmati hidup misalnya. Setelah itu udah selesai 30 menit, nanti teman-teman tanya atau mungkin menyampaikan sudut pandang lain gitu tentang buku itu. Jadi kelompok kemudian digantian bareng-bareng, istilahnya digilir lah ya istilahnya ya. Itu ketika ada satu teman yang review, lainnya menanggapi gitu ya? Ya, lainnya menanggapi. Gitu biasanya begitu untuk mereviewnya. Atau kadang-kadang pas ngobrol-ngobrol kayak gitu, ngobrol-ngobrol bebas sama teman gitu, kecenderungan saya gitu, kecenderunganku itu kalau ngobrol itu pakai referensi, enak kalau pakai referensi itu apa namanya itu, iya kayak ini ya berarti kalau suka menolong itu atau mungkin kepemimpinannya secara bijaksana itu kayak Umar bin Abdul Aziz sampai ada banyak feedback istilahnya ya. Jadi ada referensi enak daripada ngobrol itu lebih ke apa ya istilahnya itu ngalur ngidul tak nggak jelas, kayak mungkin terlalu apa ya mungkin ke arah ngecas atau mungkin nggak terarah tanpa referensi yang jelas. Aku biasanya pakai buku ini loh, aku habis baca buku ini Sirah Nabawi, enak loh. Jadi buku itu sebagai alat untuk memperkuat gagasan istilahnya, memperkaya gagasan. Iya. Terus cara Mas Fakih sendiri untuk nge-review sebuah buku ini polanya kayak gimana sih Mas? Apa yang saya sebagai orang awam nih katakanlah yang ya pengen beli buku sesuatu, kan kemudian saya lihat reviewnya dulu gimana sih tentang buku ini, kan. Nah kalau dari sudut pandang Mas Fakih, istilahnya apa ya, reviewer lah ya, gimana cara nge-review sebuah buku ini sampai memunculkan kesimpulan, oh buku ini ternyata bagus, buku ini ternyata enak dibaca dan lain-lain. Itu gimana? Biasanya yaitu ya sama apa itu, saya tuh pertama lihat track record penulisnya dulu. Dari track record penulisnya dulu biasanya, atau juga rekomendasi dari teman. Rekomendasi dari teman dulu. Terus tuh sama sih lihat review di apa Instagram atau mungkin di Goodreads gitu. Nah, tapi kan udah gitu. Saya ke toko buku. Siap. Lihat di belakangnya dulu sinopsisnya gimana gitu. Apakah sesuai itu gitu. Sesuai dengan yang ada di tulis itu, saya baca gitu. Dibaca bukunya? Dibaca. Lu kadang-kadang di Gramedia. Bukan, ya setelah sudah beli. Yakin nih. Iya. Sudah yakin ya. Kelewat tadi ya. Sudah saya beli itu saya baca. Nah, kalau untuk tujuan yang nge-review tadi sebelum saya tampilkan itu sangat pelan bacanya dibandingkan saya ketika nggak nge-review.
Atau misalnya kan kadang kan orang membaca itu tujuannya banyak ya. Ada yang buat penelitian, ada yang buat skripsi, atau mungkin ada yang hiburan. Kadang saya soalnya baca buku buat hiburan, buat refreshing lah ya. Refreshing karena kan orang itu kayak lebih dimengerti loh. Kayaknya cocok sama judul bukunya ini ya. Lebih baca buku ini saat engkau lelah. Gitu kayak lebih kayak bicara sama diri sendiri gitu ya. Gitu. Jadi enak. Setelah itu saya sampaikan gitu review ini masalah yang diangkat dari buku ini itu tentang apa gitu. Berarti kita berbicara setelah tadi terrekod, kemudian baca reviewnya orang lain di media sosial maupun di Google, lalu kemudian melihat isinya. Isinya apa? Kalau ngomongin isinya berarti apa Mas yang dilihat Mas isinya itu Mas? Gagasannya kah atau bahasanya kah atau gimana Mas? Isinya itu ya yang paling sering saya fokusi dulu itu bahasanya dulu. Bahasanya ya, bahasanya ringan atau mudah gitu. Pengaruh banget itu Mas ya? Pengaruh, sangat pengaruh. Karena apa ya? Mungkin saya ini ya baru-baru ini suka baca lagi gitu. Jadi kalau ini untuk membaca bahasa yang agak melangit-langit, kalau bahasa orang sekarang itu langit-langit tuh daki-daki itu daki-daki ya. Itu masih kayak susah untuk maksudnya apa sih gitu. Maksudnya apa sih? Nah saya ini sederhana ya udah saya lanjutkan gitu. Dan enak gitu, lebih mudah untuk mereviewnya dibandingkan buku-buku yang susah bahasanya dan logika. Ada gini Mas, ada yang gimana? Bahasanya mudah, bahasanya itu mudah, tapi alur logiknya itu ada yang susah gitu. Bahasanya mudah, alur logiknya susah. Kayak model-model. Kayak ini bukunya, aku yang sering susah sampai sekarang mungkin ya. Karena jarang baca buku sastra gitu. Dunia Ana itu alurnya kan maju mundur Sulitan kemarin tadi itu bahasa apa ya gitu. Di part ini membahas sekarang, bahas dunianya sekarang, dunia si Ana. Terus di part selanjutnya itu membahas si Ananya itu ketika sudah jadi nenek. Nah, dia menceritakan si cucunya itu, gitu. Terus part selanjutnya itu bahas itu lagi anak ketika kecil. Lah, ini tadi bahasa apa yang tadi ya gitu. Nah, itu sering tak bolak-balik maksudnya apa. Itu kejebak juga di dunia Shopee sampai sekarang belum habis. Susah banget ya memahami dunia anak ya. Iya. Dunia anak ya, si Justin Gardner ya, dunia anak. Sama kadang-kadang juga yang susah bahasa sastra banget tuh menurut saya. Itu si penulisannya sejarahnya itu si Haikal tentang Muhammad itu kan banyak salah gitu ya. Sastra banget kayak itu. Iya. Kayak kurang lugas dibandingkan bukunya Quraisy Shihab yang pakai Profesor Quraisy Shihab yang membahas ininya juga tentang Nabi Muhammad, membaca sirah Nabi Muhammad. Nah itu dia lebih lugas menurutku sih, lebih lugas dibandingkan bahasa penting, alur juga penting untuk mereview. Selain itu Mas, cover misalnya warna pengaruh nggak sih? Bukunya kalau disuruh milih ya, hardcover atau soft cover, ya saya pilih soft cover sih. Karena murah. Karena lebih murah gitu. Bener, lebih murah. Kalau si Haikal itu ada yang soft cover, saya beli yang soft cover. Biasanya lebih murah. Nah, masalahnya dulu itu saya belinya itu hard cover. Tapi memang jangka panjang. Betul. Lebih awet ya. Tapi nggak begitu signifikan lah ya. Yang perlu signifikan. Begitu. Iya. Soalnya kan ada beberapa buku yang ada kertas burem, ada yang kertasnya, iya buku palsu mungkin ya, yang kertasnya burem ya, kuning terus kemudian nggak enak dibaca. Nah kalau kuning biasanya tuh kalau disimpan lama kena udara atau gimana saya kurang paham. Jamur tuh kayak ini kan kuning ini. Iya. Penyimpanan sih. Penyimpanan. Tapi saya
pernah kok beli buku bekas, ya itu dia. Yang penting kan bukunya, dan aku mengedepankan originalnya itu juga. Ori terus bekas ada yang kuning, ya nggak apa-apa gitu, yang penting masih dibaca gitu. Beberapa bukunya Justin Gardner itu saya belinya bekas, karena kalau ori itu lebih menghargai penulis lah ya, istilahnya ya, gitu. Memberikan respect kepada penulisnya. Kalau nggak mampu ya mungkin bisa baca. Kalau misalnya nggak mampu beli buku ori untuk sementara gitu, ya mungkin bisa nyicip di iPusnas ya. Di iPusnas itu maksudnya aplikasi Android milik Perpustakaan Nasional, itu ada buku-buku gratis ya. Oh iya, e-book gratis lah ya, bisa dibaca di mana-mana, tinggal bawa HP. Android, HP, smartphone yang enak sekali. Itu masih menurutku aplikasi yang paling lengkap ya. Sampai sekarang paling lengkap di antara aplikasi. Apa namanya Mas tadi? iPusnas. Oh iya, yang berbahasa Indonesia masih ya. Buku berbahasa Indonesia yang paling lengkap di Indonesia itu di iPusnas. Nggak tahu ya kalau yang bahasa Inggris yang kali bahasa Thailand gimana ya? Sawadikap. Ya udah. Kalau bahasa Inggris biasanya saya pakai Script. SRIBCD Script. Biasanya langganan sama temen. Itu kalau itu berbayar sih. Biasanya orang-orang Indonesia kan suka berbayar gitu. Itu bisa patungan sama yang lainnya. Bisa patungan, ya banyak jalan lah ya kalau kita udah pengen membaca, mau yang digital maupun yang buku fisik, itu bisa dicari solusinya lah. Oke. Nah kalau kita masuk tema hari ini Mas, buku apa yang sudah dipegang tadi itu Mas? Nih, baca buku ini saat engkau lelah. Enak banget kan kayak. Waduh. Tunjukin ke kamera dong Mas. Ya, baca buku saat engkau lelah gitu. Kayak ketika kita lelah itu ada yang ngerti loh. Oh kamu lelah ya. Ini sini. Orang lelah malah disuruh baca buku ya. Kalau saya lelah ya tidur Mas. Ini lelah bukan lelah fisik ya Mas. Iya. Berarti lelah dalam kondisi apa nih? Lebih ke jiwanya. Lelah jiwa. Oke kan. Jiwanya. Ya sama sih Mas, kalau saya lelah fisik yang penting ya tidur. Atau mungkin ya pijet gitu ya. Setuju. Nice. Begitu. Kalau disuruh baca gitu ya. Bukannya malah baca ya. Saya pernah gitu, capek, aduh. Malah nggak nangkep ya ini. Capek fisik secara psikis ya. Baca, duduk. Nggak nangkep ya. Tidur ketiduran. Akhirnya buku yang baca kita ya, bukan kita yang baca buku ya. Begitu. Atau nggak pernah kejadian kan? Gini, pop. Koncaknya. Begitu. Aduh gitu. Baca buku ini penulisnya siapa Mas? Munita Yeni. Kayaknya sempurna sama saya deh ini. Munita Yeni. Iya. Apa Mas yang mau dibahas dari buku ini Mas? Dari baca buku ini sebenarnya kan ini lebih kepada ini menceritakan secara jiwa, psikologis itu lebih ke diri gitu kan. Ada beberapa baca buku psikologis kan lebih ke menitik beratkan pada personal diri gitu kan, dibandingkan buku-buku yang sosiologis bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku. Nah ini bagaimana diri kita itu mempengaruhi perilaku kita sehari-hari kan. Kayak gitu. Nah, tapi ini spesifiknya adalah ketika lelah atau mungkin lelah jiwa ya, capek dengan dunia gitu, Capek dengan dunia. Menarik. Secara jiwa ya. Kira-kira biasanya itu karena apa ya? Apa yang bikin kita cepat lelah gitu? Biasanya gitu. Nah, apa yang bikin cepat kita lelah? Nah, di sini ada beberapa tema gitu. Tema yang ditawarkan gitu. Dan supaya kita nggak cepat lelah dan istilahnya itu berdamai dengan lelah itu ada trik-triknya begitu. Oke. Langsung aja Mas, apa kira-kira? Ya misalnya gitu. Orang kenapa itu suka cepat lelah gitu ya. Kalau bahasanya ini ya Reza Gunawan, almarhum Reza Gunawan itu kan karena dia tidak hadir di sini. Hadir secara fisik? Ya, si jiwanya itu tidak hadir di sini. Fisiknya ada di sini, misalnya kita. Tapi
pikirannya kemana-mana gitu. Nah, kalau bahasanya di buku ini, dia itu hidup di planet lain. Hidup di planet lain. Hidup seandainya aku lebih rajin dalam belajar, mungkin aku sekarang nggak pengangguran. Seandainya aku lebih rajin, lebih ke pengandaian ya. Pengandaian kalau di bab sama ngandai-ngandai gitu. Akhirnya tersiksa sama diri sendiri, andai. Overthinking kalau bahasa sekarang overthinking. Oh iya itu. Nggak bisa tidur seandainya ya. Kayak misalnya orang ini kan habis ya tadi ya misalnya SBMPTN atau mungkin habis tes mandiri gitu gagal gitu kan. Ini aku lebih rajin ya belajar mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu dari kelas 1 aku mungkin keterima di UI atau mungkin kampus favoritnya. Nah ini enggak, dia itu seandainya gitu. Hidupnya tuh kayak harusnya itu sekarang ya. Tapi dia itu hidup jiwanya itu di masa lalu. Aku seharusnya kalau di masalah kayak gini pasti begini. Menyesali apa yang didapat hari ini lah istilahnya ya. Oke. Kayak kalau orang agama bilang kan agamawan ya kurang bersyukur gitu. Wih berat ya gitu. Kurang bersyukur. Kalau bahasa dulu saya dengar di Ustadz itu apa? La in syakartum la azidanakum ya. Ya gimana Mas artinya? Iya. Bersyukur. Terus kemudian? Nah begitu kan, itu hidup di planet lain. Dia menceritakan maksudnya apa tuh? Nah terus gimana cara ngatasinya kalau di itu atau biar nggak terjebak di dunia lain lah atau di planet lain itu ya tadi be person. Ngatasinya adalah be person kalau bahasa Inggris. Ya lewat apa namanya itu menikmati hobi kalau di buku ini ya. Di buku ini kalau aku tak ada tambahannya mungkin bisa sadari nafas kalau kata si Aji. Maksudnya sadari nafas itu gimana? Nafas itu ya kita melatih kita bernafas nih ya kan bukan gitu sadari nafas. Jadi ya kita kalau biasanya kan karena sering multitasking ya ini kita nggak sadar di situ, kita nggak dari kita di situ, jadi kita melambat untuk menyadari bahwasanya kita tuh sekarang ada di situ, bukan yang ada di masa lalu itu. Iya. Begitu seandainya aku biar nggak kata-kata andai-andai tadi itu berkurang lah ya. Kalau dibilang hilang mungkin susah ya, itu kan kayak sudah terbiasa gitu. Terus juga sering kan kayak ada yang di tema hidup planet lain tuh lebih kayak aku adalah di tema satu subtemanya adalah aku adalah. Itu dia mengidentifikasi bahasanya dia itu kayak permanen. Aku kok lemot banget sih, aku kok apa namanya itu bodoh banget sih, lebih ke negatif ya istilahnya gitu. Padahal kan bisa diubah gitu begitu Mas. Jadi, padahal apa-apa yang dilakukan atau didapat hari ini ya masih sangat bisa diubah baik ke arah yang lebih baik ataupun yang benar. Jadi dia itu kayak mengidentifikasi dirinya itu permanen. Maksudnya kalau bodoh terus, lemot terus, atau mungkin hal-hal yang negatif lainnya. Aku kok pemurung terus, aku jelek terus. Karena jelek itu kan mungkin bisa mungkin ya ekstrimnya dioplas atau dikasih make up. Aku kok anaknya gampang sakit-sakitan ya, Dan kan kalau olahraga bisa kan, gitu. Hobi. Tapi butuh ditanamkan kesadaran bertumbuh dalam bertumbuh buku itu, benar, bisa begitu di buku. Orang tanaman aja bisa tumbuh, masa kita enggak kan ya? Benar, itu kan di bukunya mindset si siapa itu lupa. Kalau Dweck itu kan memang pengaruh itu kan mindset itu terhadap tadi apa namanya, aku lemot banget, aku nggak seanggun dia, aku nggak sabar, enggak. Nah itu kan kayak mindset fixed mindset. Oke. Nah, kalau growth mindset tadi kan semua bisa diubah selama kita mau berusaha begitu kan sebenarnya kan. Makanya kita
makanya orang yang fixed mindset itu lebih cepat capek daripada growth. Kenapa? Karena